tokoh Madura, budayawan Madura yang sangat memikirkan budaya, seni tradisi, yang mau mengangkat marwahnya Madura ini, mau mengangkat tokoh pahlawan Madura. Nah, di situ kami sangat menyambut dengan baik ketika beliau-beliau ini, orang tua kami ini ingin menaikkan Madura dengan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Iqomah TV, Indonesian Culturation of Madura. Kali ini bersama saya Yanti Wijaya Kusuma di One Voice Satu Suara. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh olahragawan kebetulan di bidang pencaksilat. Beliau adalah Mas Syarif Hidayatullah Suhaimi. Mas Syarif ini kelahiran dari Bangkalan, Madura. Benar, Mas? Iya. Mas Syarif mungkin bisa menceritakan latar belakang mencintai olahraga pencaksilat ini. Bisa diceritakan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya sudah mau berbincang dengan kami. Saya putra daerah Madura yang berasal dari Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah atas izin Allah kenal silat dari sejak dini sebenarnya, Mbak. Kalau kenal silat itu karena orang tua kami juga pesilat, jadi kami memang diarahkan, kami memang diajarkan untuk kenal. Setelah baru kita dijerumuskan untuk belajar lebih dalam. Kira-kira dari umur berapa tahun ini untuk Mas Syarif menggeluti pencaksilat ini? Jadi kalau kita dikenalkan itu sudah sejak usia 3 tahun kita udah diarahkan. Cuma untuk intens ke prestasi ya, prestasinya itu ke dunia prestasi kita baru diarahkan kelas 5 SD lah, kisaran usia 11 tahunan gitu kita baru diarahkan untuk menggeluti silat, tapi fokus di dunia prestasi seperti itu. Prestasi apa aja yang sudah Mas Syarif capai mulai dari bangku masih SD ya, mungkin SD, SMP, SMA sampai sekarang itu mungkin bisa diceritakan? Jadi alhamdulillah setelah berkecimpung di dunia silat, dinamikanya tetap ada, pernah menang juga, pernah kalah juga. Memang dunia olahraga kan seperti itu. Jadi kompetitor akan selalu ada, bermunculan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah masih jaga kita dan masih bisa berdiri. Sekarang juga alhamdulillah diberi kesempatan Pelatnas Indonesia. Jadi kita dari remaja itu udah ditrayeksikan untuk ikut kejuaraan. Dulu SD itu alhamdulillah kita 2005 itu kita udah ikut kejuaraan nasional. Oh, jadi luar biasa ya. Udah kelas 5 SD udah meraih prestasi. Alhamdulillah. Setelah itu lanjut SMP, alhamdulillah Allah karuniakan bisa juara nasional juga, dan masuk ke SMA juga. Terakhir kita juara ASEAN, se-ASEAN gitu. Ketika itu ada antar pelajar ya, se-ASEAN gitu di Vietnam. Alhamdulillah kita dapat emas juga. Antara bela diri dunia juga kita tampil eksibisi sebagai perwakilan pencaksilat dari Indonesia di Paris, Prancis dulu 2007. Yaitu yang beberapa yang bisa kami sebutkan. Dan terakhir kemarin alhamdulillah Allah izinkan kita juara di kejuaraan dunia pencaksilat di Malaka. Terakhir banget bulan kemarin kita juara di internasional pencaksilat Indonesia Open. Jadi di Jakarta itu sifatnya open, jadi beberapa negara ada yang turun di situ. Alhamdulillah kita dapat juga medali emas juara 1 seperti itu. Dengan prestasi yang luar biasa ini, mungkin Mas Syarif bisa menceritakan siapakah di balik ini ya? Ada pendukung lah, pasti ada yang mendukung kan untuk Mas Syarif bisa termotivasi ini ya. Mungkin bisa menceritakan siapa aja yang mendukung untuk prestasi-prestasi Mas Syarif sendiri sampai ke internasional. Kalau pendukung itu sebenarnya banyak sekali yang harus saya sebutkan, cuma karena keterbatasan waktu. Yang paling benar-benar intens untuk
memberi masukan, memberi motivasi, semangat dan lain sebagainya, terutama dari keluarga, dari para pelatih-pelatih kami, dari senior-senior kami, dari perguruan pencaksilat Joko Tole, juga istri kami itu selalu support ketika kita capek, lelah, kita merasa udah bosen lah di sini. Kegiatannya kan monoton, Mbak. Kegiatannya itu aja yang kita ulang-ulang kan. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan terus bisa fokus untuk kegiatan tersebut. Jadi itu yang saya rasa yang harus saya sebutkan gitu. Apakah ada dukungan mungkin dari pemerintah daerah atau mungkin dari pemerintah setempat mungkin sampai ke prestasi yang internasional ini? Kalau pemerintah daerah sih alhamdulillah sejauh ini KONI dari KONI Bangkalan ya, KONI Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bangkalan itu sudah sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Juga memikirkan kader-kader juga dari adik-adik kami juga di sana, pengkadernya juga udah mulai aktif daripada yang sebelumnya sekarang sudah mulai diperhatikan nih untuk latihan intensif dan lain sebagainya. Harapan kami ke depannya itu akan ada kader-kader pesilat-pesilat yang hebat terkhususnya di Madura ya, untuk bisa naik ke kancah nasional bahkan internasional. Itu harapan kami. Jadi mudah-mudahan kami berharap juga pemerintah maupun dari KONI juga, dari asosiasi olahraga dan juga tokoh-tokoh Madura yang saat ini alhamdulillahnya sudah sangat mensupport kami, seperti Abah Haji Syafi'i dan Abah Zaini sangat-sangat mendukung, memikirkan generasi para muda-mudi nih di Madura yang akan jadi kader ke depan. Itu beliau sangat mendukung itu. Mudah-mudahan itu jalan sinyal positif dari beliau. Amin, mudah-mudahan. Ya, sejauh ini selama Mas Syarif menggeluti olahraga ya pencaksilat ini, apakah pernah mungkin ada suatu kejadian cedera atau mungkin sesuatu mungkin yang terjadi pada diri Mas, mungkin bisa diceritakan? Kalau cedera itu memang kalau kata orang tua kami, pelatih-pelatih kami udah bagian dari resiko yang kita jalani. Iya. Bagian dari resiko. Dinamika kan selalu ada ketika kita menjalani menjalani suatu bidang ya. Saya rasa semua bidang pasti ada resikonya. Ada suka dukanya. Benar. Jadi itu saya nikmatin lah, nggak usah perlu saya ceritakan. Cuma memang beberapa kali kami sering cedera seperti itu. Itu yang kita nikmatin ya. Itu aja sih, Mbak. Oh ya, satu lagi nih Mas, mungkin ada tip ya, tidak hanya buat pecinta pencaksilat di Madura, tapi mungkin bisa di seluruh Nusantara ya. Tentunya kan banyak sekali ya pecinta-pecinta pencaksilat dimanapun berada. Nanti ini mungkin Mas Syarif bisa berbagi tip lah, bagaimana bisa mencintai olahraga itu dengan sepenuh hati sampai dengan prestasi yang luar biasa, agar para pecinta pencaksilat itu juga lebih tekun lagi lah ibaratnya. Mungkin bisa berbagi tips, bisa dibagikan kepada mereka. Untuk terkhusus buat saudara-saudara kami yang sedang berjuang maupun yang akan mau mengenal dunia olahraga terkhususnya pencaksilat. Pertama kita harus luruskan niat bahwa kita harus tahu dulu nih, silat itu adalah bagian dari olahraga bela diri asli Indonesia. Wah, itu yang harus kita garis bawain dulu. Jadi kita sebagai generasi muda nih, penerus para sesepuh para beliau yang sudah memperjuangkan budaya Indonesia ini, kita harus antusiasme untuk mengambil semangat itu. Jadi timbullah rasa cinta akan pencaksilat dan kita timbul untuk menggeluti dunia silat. Dari situ untuk memotivasi kita untuk memotivasi agar kita terus bertumbuh semangat dan syukur-syukur bisa Allah berikan kepercayaan juara dan diberi kesempatan yang luas. Itu impact-nya buat kita itu sangat besar dari kita dipercaya mungkin bisa masuk sekolah gampang gratis, masuk universitas tanpa tes, pekerjaan juga gampang.
banyak peluang-peluang yang itu bagian dari apa ya, reward pencapaian. Jadi mungkin apa ya, itu trigger buat generasi muda ini biar penyemangat, biar jadi apa sih kalau kita menggeluti suatu bidang olahraga ini kita dapat apa sih kan gitu. Jadi feedbacknya mungkin salah satunya itu. Jadi itu sih yang saya sampaikan agar teman-teman nih ayolah lebih semangat lagi. Saya juga sama, kita berasal dari daerah. Anak-anak daerah ini kan harus effortnya harus jauh lebih keras dari orang-orang yang sudah ada apa ya, ibaratnya privilege ya, bahasa sekarang tuh ada jalan lah. Orang-orang daerah memang butuh kerja keras yang luar biasa gitu loh. Tapi alhamdulillah Tuhan nggak pernah tidur, nggak pernah diam. Tuhan tahu siapa saya yang bersungguh-sungguh, dan saya juga terakhir mohon doanya mudah-mudahan Allah kasih perjuangan kami ini diridhoi, diberkahi. Saya mohon doanya juga buat teman-teman, kami akan dipersiapkan beberapa event ke depan, terkhususnya event-event multi event besar seperti SEA Games, Belgium Open di Belgia nanti, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kami mohon doanya dari teman-teman di Madura, sesepuh-sesepuh kami, orang tua kami, guru-guru kami. Itu doa itu yang sangat-sangat kami butuhkan. Terima kasih. Nah, kita udah dengar ya semua pemirsa panjang lebar gitu yang ada di Nusantara semuanya ya. Motivasi dari Mas Syarif ini sungguh luar biasa ya. Jadi apapun asalkan ada niat, ada tekad, insya Allah hasilnya pun akan dinikmati. Amin, nah, Allah. ini ada satu lagi nih Mas. Satu lagi. Iya, dengar-dengar sih ada berita kalau Mas Syarif ini dipinang ceritanya untuk menjadi salah satu pemain film layar lebar. Nah, gimana ini Mas? Mungkin karena prestasi Mas ya. Ini kan filmnya laga, jadi mungkin kayaknya sesuai banget dengan karakter Mas. Gimana komentar Mas? Sebenarnya hal ini nggak boleh disampaikan nih, nggak boleh kasih bocoran dulu nih harusnya. Jadi karena Mbak yang dari Iqomah TV yang minta, sedikit-sedikit lah saya kasih kisi-kisi gitu ya Mbak ya. Alhamdulillah ada salah satu tokoh Madura, budayawan Madura yang sangat memikirkan budaya, seni tradisi, yang mau mengangkat marwahnya Madura ini, mau mengangkat tokoh pahlawan Madura. Nah, di situ kami sangat menyambut dengan baik ketika beliau-beliau ini, orang tua kami ini ingin menaikkan Madura dengan berkarya. Jadi seperti itu. Itu yang kami tangkap di awal. Jadi ketika beliau menyampaikan seperti itu, saya antusias sekali. Wah, luar biasa cita-cita beliau membangun Madura dengan seni karya, karena saya rasa membangun itu tidak harus dalam pembangunan kita harus jadi ABC. Kita bisa bisa dari karya bisa. Jadi sedikitlah sekilas itu yang akan beliau akan bawa, dan kebetulan mudah-mudahan ada sedikit keterampilan kami yang bersinkron ya, yang sinkron dengan apa yang beliau inginkan. Ya mudah-mudahan kami mohon doanya, mudah-mudahan Allah beri kelancaran semua yang diharapkan bisa tercapai secara maksimal. Amin. Itu juga sesuai Mas. Kalau Joko Tole kan dia seorang pahlawan sejarawan ya. Kalau Mas kan pahlawan olahragawan. Amin. Enggak lah, masih banyak orang tua kami yang jauh lebih hebat dari kami. Ya. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan seorang tokoh olahragawan pencak silat dari Bangkalan Madura. Mas Syarif. Kami dari Iqomah TV mohon undur diri. Semoga yang disampaikan Mas Syarif bisa menjadi motivasi buat para pecinta olahraga pencak silat di Indonesia dan Madura pada khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.